Kenapa sih kamu tuh nggak pernah cerita sama aku tentang perempuan itu? Masa ngebahas yang lain? Arman capek, Sal. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Alur cerita kita kali ini menceritakan sebuah film bergenre horor yang diberi judul Dasim. Di mana Dasim dalam kepercayaan umat Islam adalah sosok setan atau jin yang bertugas merusak dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, terutama antara suami dan istri. Salma dan Arman baru saja melangsungkan pernikahan. Acara pernikahan mereka digelar dengan cukup sederhana dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat saja. Acara berlangsung dengan lancar dan sakral, terlebih Salma, yang sudah tidak memiliki kedua orang tua, hingga pihak keluarga Salma pun diwakilkan oleh Kiai Hasan, guru di pesantren, tempat Salma sebelumnya mengenyam pendidikan. Setelah menikah, Salma dan Arman awalnya tinggal di sebuah kontrakan, namun beberapa bulan kemudian Arman yang sering lembur karena banyaknya pekerjaan, sementara Salma yang di rumah sendirian, kerap merasa ketakutan. Terlebih Salma juga sudah mengandung, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Arman. Arman dan Salma pun mengemas barang-barang mereka dibantu Indri, sahabatnya semasa di pondok, yang kebetulan kini bekerja di tempat yang sama dengan Arman. Sesampainya di rumah ibu Arman, mereka pun disambut hangat oleh Bisumi, yang merupakan asisten rumah tangga di rumah ibunya. Bu Lastri, ibunya Arman, juga terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan menantunya dan calon cucunya. Ia sangat senang karena Arman yang merupakan anak satu-satunya, kini akan tinggal bersamanya beserta keluarga kecilnya. Namun baru beberapa menit di dalam rumah, Bu Lastri sang mertua telah menegur Salma, dikarenakan ia mencoba membuka gorden di rumah itu. Bu Lastri melarangnya dan berkata, ia tidak ingin suasana di dalam rumahnya dilihat oleh orang-orang sekitar. Bu Lastri memang dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Di hari pertama, saat Salma mengaji setelah selesai sholat, ia mendengar Arman baru saja datang setelah mengantar Indri pulang. Arman meminta izin untuk tidur duluan, namun anehnya setelah Salma selesai mengaji, ia mendapati Arman baru saja datang. Salma pun jadi merasa ketakutan. Ia khawatir jika hal-hal janggal yang kerap ia alami di rumah kontrakan sebelumnya akan terjadi lagi, namun Arman berusaha menenangkan Salma dan berkata, jika sebenarnya tidak pernah ada hal-hal aneh. Arman berkata, jika semua itu hanya perasaan Salma saja. Namun Salma masih terus dihantui rasa ketakutan. Bahkan ketika tidur ia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Cairan seperti darah itu menetes tepat di bagian perut Salma. Tidak hanya itu, Salma juga melihat sesosok makhluk menyeramkan yang berada di dalam selimutnya. Salma pun menjerit ketakutan. Ia berteriak histeris yang membuat Arman terbangun. Arman pun menenangkan Salma, dan mereka pun kembali tidur. Pada pagi harinya, ketika mereka sedang sarapan, Salma memberitahu jika pamannya Kiai Hasan akan berkunjung ke rumah mereka untuk memimpin pengajian untuk acara syukuran atas kehamilan Salma, namun Bu Lastri tampak tidak suka dengan rencana Salma yang akan mengadakan pengajian di rumahnya. Ia berkata, ia enggan bertemu dengan warga sekitar yang tidak dikenalnya. Namun Arman berkata, justru ibunya bisa memanfaatkan acara pengajian nanti sebagai awal silaturahmi dengan para tetangganya. Akhirnya acara pengajian itu pun terlaksana, dan pengajian tersebut dipimpin langsung oleh paman Salma, yaitu Kiai Hasan. Benar saja, para tetangga yang hadir pun terlihat mulai bergosip. Para ibu-ibu itu membicarakan Bu Lastri yang tiba-tiba mengadakan acara syukuran di rumahnya. Karena selama ini, yang mereka ketahui Bu Lastri tidak senang jika para tetangga berkunjung ke rumahnya. Di tengah acara pengajian, tiba-tiba hujan deras turun. Bu Lastri yang sedari awal enggan keluar dari kamarnya. Ia berkata, jika ia tidak enak badan, namun kini ia keluar kamar dan mengeluhkan perabotannya yang terkena hujan. Akhirnya para tetangga yang hadir pun turut membantu mengangkat perabotan Bu Lastri ke teras. Setelah acara pengajian selesai, Kiai Hasan dan para tetangga pun berpamitan untuk pulang. Namun tak berapa lama seorang wanita datang. Salma pun menemui wanita tersebut.
Wanita itu bernama Diah. Diah berkata bahwa ia tinggal di salah satu rumah yang tidak jauh dari rumah Bu Lastri. Mereka pun berbincang. Dia sempat menjelaskan sikap Bu Lastri selama ini yang tidak mau bergaul dengan tetangganya. Bahkan Bu Lastri tidak mengenal siapa saja tetangga yang berada di sekitar rumahnya. Sepertinya Salma menyetujui hal itu, sebab ketika Dia dan Salma tengah mengobrol, dari kejauhan mereka mendengar Bu Lastri yang terus menggerutu dikarenakan perabotannya yang terkena hujan. Bu Lastri terlihat kesal karena takut barang-barangnya tersebut menjadi rusak. Cukup lama Salma dan Diah berbincang, hingga akhirnya Diah pun berpamitan pulang. Dari perbincangan itu Salma menyimpulkan, jika Diah adalah tetangga yang sangat ramah. Keesokan harinya Salma terlihat sedang menyiapkan bekal untuk Arman. Bu Lastri yang menghampiri Salma terlihat senang, bahkan memuji Salma yang begitu rajin memasak dan menyiapkan bekal untuk suaminya. Namun setelah Bu Lastri berlalu pergi, Salma seperti mendengar ibu mertuanya. Itu berkata sinis, menyebut Salma istri yang pelit dan suka mengatur. Setelah menyiapkan bekal untuk Arman, Salma pun mengantar sendiri bekal tersebut ke kantor suaminya. Sesampainya di kantor Arman, Salma sempat melihat seorang wanita mengenakan gaun merah yang keluar dari ruangan suaminya. Namun ketika Salma masuk, ia mendapati Indri. Sementara Arman terlihat sedang menelpon seseorang. Setelah menyelesaikan semua keperluannya, Indri pun keluar. Lalu Arman pun memeluk Salma dan mengucapkan terima kasih pada istrinya yang sudah repot-repot membuatkan bekal untuknya dan mengantarnya sendiri. Arman juga berjanji akan menghabiskan bekal tersebut. Sebelum pulang, Salma menemui sahabatnya Indri. Pada Indri ia curhat tentang ibu mertuanya. Menurut Salma, Bu Lastri sepertinya tidak menyukainya, namun Indri berkata bahwa itu hanya perasaan Salma saja. Indri juga berpesan agar Salma tidak berpikir yang aneh-aneh, dan sebaiknya Salma lebih fokus untuk menjaga kandungannya. Setelah kembali ke rumah, Salma melanjutkan aktivitasnya, membuat miniatur rumah di gudang yang ia jadikan ruang kerjanya. Namun tak berapa lama, seseorang melemparkan batu ke ruangan tersebut. Awalnya Salma mengira itu adalah Bisumi. Namun setelah Salma mendengar ada suara dari lantai atas gudang, ia pun mencoba mencari arah suara tersebut. Betapa terkejutnya Salma mendapati sosok menyeramkan yang ia lihat, sampai-sampai ia menjatuhkan vas bunga milik Bu Lastri. Bu Lastri yang mendengar suara gaduh pun datang ke gudang itu di saat yang bersamaan. Dika teman Salma menelpon, Dika yang kebetulan bekerja di bidang jasa pengiriman barang, datang untuk mengantarkan paket pesanan Salma. Saat Salma menjatuhkan vas bunga, ternyata jarinya terluka. Dika yang melihat hal itu, lantas membantu membersihkan luka Salma dan memberinya plaster. Bu Lastri melihat interaksi antara Salma dan Dika dari kejauhan. Tak berapa lama, Arman pun pulang, dan Dika juga berpamitan pada Arman. Setelah Dika pergi, Arman sempat menyinggung soal perhatian Dika pada istrinya Salma. Salma menjelaskan, jika sejak dulu Dika memang teman yang baik dan perhatian padanya. Di malam hari, Arman dan Salma mencoba mengecek gudang. Di sana, Arman mendengar suara-suara aneh. Namun Arman yang tidak ingin membuat istrinya semakin merasa ketakutan, akhirnya berkata bahwa itu hanyalah suara tikus. Di pagi hari saat Arman berangkat kerja, Salma mendapati anting yang terjatuh dari tas Arman. Hal itu membuat Salma merasa curiga. Di tengah tanda tanya yang berkecamuk dalam pikirannya, tiba-tiba Diah datang dan membawakan makanan berupa daging yang dimasak dendeng. Salma pun mengucapkan terima kasih kepada Diah dan langsung mencicipinya. Salma berkata, daging dendeng buatan Diah sangat enak. Salma meminta Bisumi untuk menaruh sebagian dendeng itu ke dalam bekal Arman, dan sebagian lagi akan ia bawakan untuk pamannya Kiai Hasan, karena Salma berencana jika hari itu ia akan berkunjung ke sana. Sebelum Salma pergi, Bu Lastri sempat menanyakan siapa yang memberikan makanan tersebut. Salma pun menjelaskan kalau tetangga mereka yang bernama Diah lah yang memberikan makanan itu pada Salma. Bu Lastri pun bertanya pada Bisumi, apakah Bisumi mengenal dia? Namun Bisumi berkata, jika dia tidak tahu kalau mereka memiliki tetangga bernama Diah. Salma pun berkata, kalau Diah tinggal di ujung komplek perumahan itu. Setelah dari kantor Arman, Salma langsung ke pondok pesantren. Pada pamannya, Salma menceritakan, kalau ia merasa diganggu oleh makhluk halus yang kerap menerornya. Salma berkata, jika ia belum yakin apakah hal itu hanya gejala kehamilannya atau memang benar adanya,
Karena itulah Salma belum menceritakannya pada Arman. Kiai Hasan pun menyarankan agar sebaiknya Salma bercerita saja pada suaminya. Tak lupa Salma pun memberikan makanan yang ia bawa untuk pamannya. Namun saat kotak makanan tersebut dibuka, isinya sudah menjadi daging busuk yang penuh dengan belatung. Dan ternyata di kantor Arman juga mendapati kotak makanannya yang berisi daging busuk penuh belatung. Saat kembali ke rumah, Salma yang kesal berkata, "Jika pasti ada seseorang yang berniat jahat yang sengaja menukar isi kotak makanan tersebut," Salma berkata, "kemungkinannya adalah Bisumi, ataupun Bulastri mertuanya." Arman yang mendengar hal itu tentu saja tersinggung dan marah. Salma dan Arman pun akhirnya bertengkar, namun Arman berusaha bersikap tenang dan menahan emosinya. Arman pun akhirnya keluar dan duduk di teras. Bulastri menasehati Arman. Ia berkata agar Arman lebih bijak dan tidak terbawa emosi menghadapi istrinya, karena godaan rumah tangga itu selalu ada. Sementara Salma yang berada di dalam kamar mendengar jika Arman memanggilnya. Salma pun berjalan keluar rumah di mana ia mendengar suara Arman memanggilnya, namun ia tidak menemukan Arman di luar. Salma justru bertemu Bisumi yang kebetulan sedang membuang sampah. Bisumi yang malam itu dihantui sesosok bayangan hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Bisumi pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah mengalami sendiri hal-hal mistis itu, Bisumi pun akhirnya mulai yakin atas apa yang pernah ditanyakan Salma padanya. Akhirnya Bisumi pun berbicara pada Bulastri, namun Bulastri berkata agar Bisumi berhenti berbicara tentang hal-hal mistis. Sementara Salma terus saja mengalami hal-hal aneh, seperti ketika ia merasa ada gempa yang menghancurkan seluruh ruangan kerjanya, namun ternyata itu hanya halusinasinya saja. Tapi anehnya, rumah miniatur buatannya benar hancur akibat gempa itu. Sementara di tempat lain, Indri menghampiri Arman yang terlihat menyendiri. Indri sepertinya faham jika Arman sedang menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Ia pun berkata jika Arman ingin bercerita, ia siap mendengarnya kapanpun. Arman membutuhkan teman untuk curhat. Di depan rumah, Salma sedang berbincang dengan dia. Salma curhat pada dia tentang permasalahannya dengan Arman. Dia berkata, bisa saja ada orang ketiga yang membuat hubungannya dan Arman menjadi dingin. Saat malam hari, Salma diberitahu oleh Indri. Jika Arman kemungkinan akan lembur, Salma yang mulai memiliki kecurigaan atas kemungkinan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, mencoba bertanya pada Indri, apakah model wanita yang menjadi brand ambasador mereka sering datang ke ruangan Arman, namun Indri menjawab bahwa wanita itu tidak pernah datang ke kantor. Salma yang telah diliputi kecurigaan, tidak serta-merta mempercayai keterangan Indri. Malam itu Salma justru diam-diam datang ke kantor Arman. Di sana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wanita bergaun merah itu baru saja keluar dari ruangan Arman. Emosinya pun memuncak. Salma membuntuti wanita itu. Namun tiba-tiba Salma merasakan nyeri di bagian perutnya. Indri yang kebetulan berpapasan dengan Salma berusaha membantunya. Namun Salma malah memarahi Indri. Salma berkata bahwa Indri sengaja menutup-nutupi tentang wanita itu dari Salma. Salma yang langsung menemui Arman dan menanyakan perihal wanita yang keluar dari ruangan Arman, namun Arman menjelaskan bahwa tidak ada wanita yang masuk ke ruangannya, seperti yang dikatakan Salma, namun Salma tidak percaya begitu saja, sebab baru saja ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya mereka pun bertengkar. Arman yang merasa malu karena rekan-rekan sekantornya menyaksikan hal itu, akhirnya Arman pun membawa Salma pulang. Namun dalam perjalanan pulang, mereka masih terus berdebat, hingga mobil mereka pun nyaris bertabrakan. Sesampainya di rumah, Salma berdiri di depan cermin. Ia melihat penampilannya yang kini sudah tidak cantik lagi. Ia berpikir, jika mungkin itulah penyebabnya mengapa Arman berselingkuh, sementara Arman yang malam itu memilih tidur di kursi. Arman bermimpi didatangi oleh Salma yang tiba-tiba berusaha mencekiknya. Keesokan harinya, Bisumi tak sengaja melihat dia yang berjalan. Bisumi mengikutinya. Ternyata dia berjalan ke arah rumah kosong di ujung komplek itu. Bisumi yang merasa penasaran pun terus mengikutinya. Namun tiba-tiba Bisumi dikagetkan oleh sesosok makhluk menyeramkan. Bisumi pun menceritakan hal itu pada Bulastri. Bisumi yakin bahwa wanita bernama Dia itu tidak ada, dan rumah di ujung komplek hanyalah rumah kosong tanpa penghuni. Di saat yang bersamaan, Salma datang dan meminta Bisumi menyiapkan minuman untuknya.
dan Diah yang baru saja datang, Bulastri yang kebingungan dan penasaran pun mencoba mengintip Salma dan wanita yang dia sebut Diah. Namun saat Bulastri mengintip, seketika terdengar suara seperti mengancamnya untuk tidak ikut campur. Bulastri pun yakin bahwa sosok itu bukanlah manusia. Tak lama kemudian Salma berjalan ke dapur dan menyalakan kompor, namun meninggalkannya begitu saja. Bulastri yang melihat hal itu mencoba mematikannya, namun kompor itu justru mengeluarkan suara ledakan yang membuat Bulastri terkejut dan tanpa sengaja menumpahkan air panas. Air panas itu pun mengenai kaki Bulastri. Saat itu Salma datang dari arah luar dan buru-buru membantu mertuanya. Bulastri pun merasa aneh sebab baru saja ia melihat sendiri jika Salma ada di dalam rumah. Bagaimana bisa Salma tiba-tiba muncul dari arah luar? Karena kejadian itu, Arman pun menjadi marah dan menyalahkan Salma. Arman bahkan menuduh Salma berselingkuh dengan Dika disebabkan Dika yang kerap datang ke rumah. Dengan alasan mengantarkan paket, Salma dan Arman kembali bertengkar. Bulastri yang semakin khawatir dengan hal-hal janggal yang terjadi, meminta Bisumi untuk menemui Kiai Hasan untuk meminta nasihat dan air doa agar mereka terhindar dari gangguan energi negatif. Bisumi pun akhirnya pergi untuk menemui Kiai Hasan. Namun di tengah perjalanan Bisumi mendapatkan teror dari makhluk menyeramkan yang mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. Bulastri yang mendapatkan kabar mengenai Bisumi langsung mendatangi rumah sakit. Bulastri begitu terpukul atas kepergian Bisumi. Bulastri menyalahkan dirinya yang telah menyuruh Bisumi pergi malam-malam. Bulastri akhirnya menceritakan pada Arman jika ia yakin ada sosok jin yang mengganggu keluarga mereka. Bulastri juga mengatakan hal itu pada Salma, termasuk tentang sosok Diah yang sebenarnya bukan manusia. Namun Salma justru marah dan tersinggung. Ia merasa jika ibu mertuanya itu menganggapnya gila. Namun Salma memutuskan untuk mendatangi rumah Diah demi membuktikan perkataan Bulastri. Salma mendapati rumah itu megah, tidak seperti yang dikatakan Bulastri jika rumah itu adalah rumah kosong. Salma juga membawa air doa dari Kiai Hasan. Diah menyambut Salma dengan ramah, lalu memeluknya. Namun di saat yang bersamaan, air doa yang dibawa Salma pun seketika menghitam. Salma pun kini menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia. Bulastri yang masih sedih setelah kehilangan Bisumi, tiba-tiba mendengar seperti ada orang yang menyapu di halaman rumahnya, namun saat ia keluar, ia hanya mendapati sapu lidi yang tergeletak, namun tiba-tiba sosok seperti Bisumi muncul di hadapannya, dengan wajah yang berlumuran darah. Bulastri pun berlari hingga ia terjatuh. Sementara Salma yang telah mengetahui wujud asli Diah, terus membaca doa dan zikir, serta berusaha keluar dari rumah kosong itu. Salma berlari menuju rumah untuk mencari Arman dan Bulastri. Namun sesampainya di rumah, Salma tidak menemukan siapapun. Salma justru terus diteror oleh sosok Diah dalam berbagai macam wujud. Salma akhirnya pergi ke kediaman sahabatnya Indri. Ia berniat meminta tolong pada Indri untuk menemaninya ke rumah pamannya, Kiai Hasan. Namun sesampainya di kediaman Indri, Salma melihat Arman yang berada di sana. Salma pun marah dan menuduh jika ternyata Indri lah wanita selingkuhan Arman. Malam itu juga Indri meminta Arman untuk menceraikannya. Meskipun Arman berusaha menjelaskan jika ia singgah di kediaman Indri. Setelah sebelumnya ia menemukan Bulastri yang tergeletak pingsan di rumah, Arman pun bergegas membawa Bulastri ke rumah sakit. Namun Salma tidak ingin mendengar penjelasan Arman. Dalam kemarahannya, Salma bergegas naik taksi dan langsung menuju rumah pamannya Kiai Hasan. Sesampainya di rumah pamannya, Kiai Hasan pun menjelaskan jika saat ini rumah tangga Salma memang tengah diganggu oleh sosok jin yang bernama Jin Dasim. Jin Dasim adalah jin jahat yang akan melakukan segala cara untuk tujuan utamanya, yaitu membuat pasangan suami istri bercerai. Jin Dasim akan melakukan berbagai cara untuk memanipulasi manusia, Diah maupun wanita. Bergaun merah yang Salma lihat keluar dari ruangan Arman adalah ulah Jin Dasim yang merubah wujudnya untuk memanipulasi Salma agar membenci Arman. Jin Dasim juga menghasut Arman agar menaruh rasa curiga terhadap kedekatan Dika dan Salma dengan tujuan agar Salma dan Arman bercerai. Setelah berwudu, Kiai Hasan akhirnya melakukan proses ruqyah untuk mengusir jin jahat yang berdiam di tubuh Salma. Arman yang baru saja tiba juga ikut menemani Salma menjalani proses ruqyah. Setelah menjalani proses ruqyah, akhirnya Jin Dasim pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Salma.
Salma, dan Arman pun menyadari jika sebenarnya rumah tangga mereka selama ini tidak memiliki masalah apa-apa, semua itu hanyalah ulah jin Dasim. Kini keutuhan rumah tangga mereka pun akhirnya terselamatkan. Meskipun Arman dan Salma harus menerima kenyataan pahit, karena kehilangan anak pertama mereka dikarenakan Salma yang mengalami keguguran. Akhir film ini memang seperti dibuat cukup menggantung ya sobat. Namun di akhir diperlihatkan jika Indrilah yang telah bersekutu dengan Jin Dasim untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Arman dan Salma dengan cara mencuri selembar kitab dari pondok pesantren Kiai Hasan dan menyalahgunakannya, dan film pun berakhir. Baiklah sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Buat kalian yang sudah menikah, semoga tetap selalu rukun dan harmonis ya sobat. Jangan mau diganggu oleh Jin Dasim. Dan buat kalian yang masih jomblo, semoga segera mendapatkan pasangan. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.